Halo sahabat, kata Mama Lepa. Perkenalkan, nama saya Nina Sanam. Saat ini saya sedang berada di Nefokoko. Teman-teman, untuk sampai ke Nefokoko kita akan melewati beberapa gunung dan hutan-hutan yang begitu bagus. Di sini juga memiliki tanaman yaitu sawah dan berbagai tanaman-tanaman lainnya. Saat ini topik kita yaitu tentang apa sih itu Nefokoko? Yuk kita dengar sejarahnya. Dina, mungkin kita mau bertanya tentang Nefokoko. Kira-kira di sini kenapa dinamakan Nefokoko? Kalau dinamakan Nefokoko itu lewat perjuangan dulu baru bisa ada nama Nefokoko. Oh, perjuangan apa ya? Perjuangan perang dari raja-raja itu. Perjuangan perang baru ada nama Nefokoko. Kalau boleh tahu perang apa yang pernah terjadi di sini dengan Itu raja-raja? perang suku. Perang suku. Oh iya. Perang suku dulu baru muncul nama Nefokoko. Yang disapa itu Kofi Namin Tel Namin. Artinya kopi enak di sini, teh akan enak di sini. Begitu pula akan disapa sebagai Nesu Mainuan Enak Mainuan, atau semua pintu raja-raja akan bertemu di sini. Nesu Mainuan Enak Mainuan. Nesu Mainuan Enak Mainuan. Oh, kalau boleh tahu perang waktu itu soal suku-suku itu perangnya karena apa? Kalau soal perang itu kita tidak bisa ceritakan sampai situ karena umur kita belum cukup sampai di situ. Sedangkan kalau tahu tentang perang itu pasti tahu, tapi untuk mau membahas tentang perang itu kenapa harus berperang, kita belum bisa membahas hal itu karena umur kita belum mencapai. Kalau tidak kita potong nasib kita. Oh iya. Oh, kalau itu karena itu tidak bisa diceritakan, di sini juga banyak sawah-sawah ya? Sawah banyak. Iya, banyak sawah. Banyak juga tanaman. Banyak. Kalau boleh tahu di Nefokoko nih penghasilan utamanya apa? Melalui apa mungkin? Penghasilan utama di sini kerja keras dulu baru ada makanan. Baru ada padi, ada jagung, ada ubi. Kalau tidak kerja tidak ada. Di sini juga tanam ubi? Ada. Ubi. Kalau tidak kerja tidak ada. Tidak ada. Harus kerja dulu baru bisa. Kalau di Nefokoko jual belinya tetap di pasar? Tetap di pasar. Tapi itu dari sini jauh? Jauh. Pasar mingguan satu. Pasar di Pasar Lilana. Pasar mingguan lagi ada di Pasar Kapan. Itu tiap hari Kamis. Oh, sampai kapan? Sampai kapan. Kenapa di Nefokoko tidak punya pasar sendiri atau masyarakat? Dari faktor ekonomi. Faktor ekonomi. Faktor ekonomi itu. Oh iya, saya juga mau bertanya, apakah di Nefokoko sini masih memiliki beberapa rumah adat atau? Di Nefokoko sini ada 6 rumah adat. 6 rumah adat. Ada 6 rumah adat yang sampai hari ini masih ada. Masih ada? Masih ada. Tapi itu hanya disebut nama tempat saja, tapi untuk membuat seperti rekayasa rumah-rumah adat seperti di tempat itu tidak. Tapi hanya tahu tempatnya dan di mana tempat itu ada di situ. Ada 6 ya? Ada 6. Kalau boleh tahu apa-apa itu? Itu rumah yang pertama itu dikatakan rumah tua. Bukan rumah adat tapi rumah tua. Rumah tua. Itu hanya rumah tua. Dia dinamakannya rumah tua, bukan rumah adat. Kan kalau mau dibilang kalau rumah adat itu kan harus ada dia punya barang-barang dulu itu ada, tapi ini sudah menjadi tempat rumah tua saja karena itu semua sudah musnah begitu. Iya. Terus yang berikutnya ada rumah adat apa lagi? Tidak ada rumah adat, hanya ada rumah tua begitu. Iya. Tidak ada rumah adat tapi hanya ada rumah tua. Karena kalau mau omong rumah adat kan nanti kita harus lihat dari dia punya isi dulu. Tapi kan isinya sudah musnah, sudah punah, tidak ada lagi. Berarti dinamakan rumah tua. Rumah tua. Sehingga rumah tua itu berubah menjadi rumah adat. Tiap keluarga yang hidup lahir besar di Nefokoko itu punya rumah tua sendiri. Entah dia mau keluar sampai dimanapun dia tahu bahwa rumah tua saya ada di Nefokoko. Ada di Nefokoko.
Baik, mungkin ada beberapa cerita yang perlu diceritakan tentang Nevo Koko. Kalau yang dikatakan Nevo Koko untuk mau diceritakan ya paling kita omong tentang dia punya situasi Nevo Koko seperti ini sudah. Kalau kita lihat secara langsung ya kampungnya biasa-biasa, tapi ceritanya bermakna sekali. Oh iya. Bermakna sekali karena banyak orang pintar yang keluar dari Nevo Koko. Banyak orang pintar yang keluar dari Nevo Koko. Itu keluarnya kenapa? Maksudnya lahir besar dari Nevo Koko, tapi baru menyebarang ke kota, ke kabupaten. Baik, teman-teman, perlu diketahui kalau ternyata di Nevo Koko punya cerita sejarahnya, tapi itu dilarang untuk diceritakan, apalagi seperti kita kaum muda-muda, itu tidak boleh diceritakan karena katanya bisa potong umur. Lalu teman-teman, Nevo Koko itu tempatnya tidak terlalu jauh dari kota Soe, jadi yang mau berkunjung silahkan ke sini karena Nevo Koko punya banyak sekali sawah-sawah ya. Iya, banyak sekali sawah-sawah, banyak juga pemandangan gunung-gunung yang sangat indah. Jadi jangan lupa datang ke Nevo Koko. Baik, mungkin itu saja. Terima kasih. Semoga cerita tadi bernas. Kami undang kamu untuk mengusulkan topik podcast selanjutnya. Bye.